Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya kita semua dalam tuntunan dan lindungan Tuhan sampai pada bulan Agustus ini. Hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2021 ya. Kita percaya tuntunan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Mari kita membawa hati kita sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, merindukan tuntunan Tuhan, merindukan berkat Tuhan kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu berdoa kepadamu ya Aba. Karena kami tahu bahwa Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami tak pernah takut sedikit pun dan tidak pernah ragu Tuhan, bahwa kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan masuk dalam ibadah raya Minggu tanggal 1 Agustus 2021, dan kami juga akan mengadakan perjamuan kudus-Mu Tuhan untuk memperingati kematian-Mu dan bersekutu sehidangan semeja dengan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, acara ibadah ini mulai dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang beracara, dan semua anak-anak-Mu, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan sertai dan berkati kami. Kasihani kami ya Bapa. Kami siap Tuhan memuji menyembah Engkau, berdoa dan mendengarkan isi hati melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan bacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Luar biasa hari ini, di hari yang minggu luar biasa ini, saudara. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Mari saudara yang kekasih, dimanapun engkau berada, engkau berikan hatimu buat Tuhan, berikan penyembahan yang terbaik hari ini. Sama-sama kita bersekutu di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Buka hati saudara, buka mulut saudara untuk memberikan penyembahan yang terbaik. Katakan amin. Haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Tuhan yang bisa menolong hidup saudara dan saya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat yang maha kudus. Kami muliakan Engkau di tahta-Mu yang maha tinggi Tuhan. Biar pagi ini, biar siang ini, bahkan sore ini Tuhan, dari setiap tempat terdengar pujian penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hatiku lelah tak berdaya.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan dari setiap mulut kami terdengar pujian pengagungan bagi Tuhan. Engkau disukakan dalam setiap ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Dan kami diberkati di dalam nama Yesus. Kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah yang besar. Terpuji Engkau kekal untuk selamanya. Haleluya. Mari yang percaya pertolongan Tuhan selalu ada. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara yang terkasih. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhan kekuatan saudara dan saya dalam hidup ini saudara yang kasih. Tetap mengatakan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sorakan pujian ini bagi Tuhan. Tandanya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Angkat tanganku, bisa aku jatuh.
Mari tetap pegang teguh tangan Tuhan untuk menjalani badai hidup ini. Haleluya. Jangan pernah menyerah saudara yang kekasih, karena ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari saudara yang kekasih, kita deklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara yang terkasih, bisa masukkan ke amplop saudara, bisa antarkan ke gereja, ataupun saudara bisa transfer ke rekening yang ada di akhir ibadah ini nanti, ataupun ada di WA group saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan anak-anakmu hari ini. Engkau akan membalas berlipat kali ganda Tuhan, sehingga apa yang kami butuhkan Tuhan akan mencukupinya. Karena ketika kami memberi, kami gak akan pernah kekurangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nantikan janji-Mu hari-hari ini dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Yang terbaik
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita minta tuntunan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi, buat hari ini. Kalau kami boleh berkumpul dalam ibadah Raya Minggu tanggal 1 Agustus 2021 ini, semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan tidak akan hilang sia-sia, tapi akan berbuah dalam kehidupan kami, menjadi rema dan akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Ya, salam saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 5-7. Saya baca buat saudara. Atau saudara buka Alkitab saudara, atau di gadget, atau di laptop, silakan dibuka. Yesaya 43 ayat 5-7. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Nah, saudara-saudara, jangan saudara heran kalau ada teolog mengatakan bahwa perjanjian lama sampai ditambah dengan perjanjian baru, yaitu keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu untuk orang Israel. Dan baru dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun atas loteng atas, barulah di situ dimulai yang namanya gereja. Nah, jadi apa yang kita baca ini dari kitab Yesaya itu untuk orang Israel, dan memang ini perkataan-perkataan untuk orang Israel, yaitu ingin menghimpun kembali orang-orang Yahudi yang tersebar-sebar. Nah, Alkitab itu menurut para teolog itu makna konteksnya itu dari kitab Kejadian sampai pada kitab Yohanes di Perjanjian Baru, itu konteksnya semua tentang Israel. Tetapi maknanya, isinya itu bisa diambil dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu untuk gereja Tuhan masa kini. Nah itu. Nah saudara-saudara, dalam Yesaya 43 ayat 5-7 di ayat 7 itu akan menjadi poin kita, atau katakanlah ayat emas. Semua yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Nah itu yang kita akan renungkan. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi saudara-saudara, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu bukan sembarang diciptakan. Ada tujuan Tuhan. Tapi karena rusak, karena dosa, karena kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, lalu melalui anaknya yang sulung, yang putranya yang kudus, yang penuh dengan kuasa dan sangat dikasihi oleh Bapanya di surga, itu Yesus Kristus Tuhan kita, itu dia melakukan penebusan. Tapi sebelumnya itu dia membentuk satu bangsa melalui Yakub, yaitu namanya suku Israel, supaya menjadi biji mata Tuhan, tapi juga jatuh, tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Bahkan dia menolak Tuhan, dia meminta raja. Nah saudara-saudara, sekarang kita baru mengerti kenapa Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23-24, waktu bertemu dengan perempuan di Samaria, dalam penjelasannya panjang dia berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara, yang menyebabkan itu kembalinya penyembah-penyembah yang benar itu, menyembah Bapa dan dalam roh dan kebenaran itu Yesus. Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ini kan dua topik, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan menyembah Bapa dalam kebenaran. Kalau kita teliti di Alkitab, kata roh itu bukan R-nya besar, kecil. Berarti itu rohnya kita manusia. Nah, manusia ini menurut teolog trikotomi, saya percaya trikotomi. Ada juga yang dikotomi, manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan roh. Jiwa itu terjadi karena tabrakan, katanya. Tapi saya percaya sesuai dengan doktrin Gereja Betel Indonesia bahwa manusia itu terdiri dari tiga, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Nah, di dalam jiwa ini ada perasaan, yaitu letaknya di hati, ada pikiran, letaknya di otak, ada kehendak, itu gabungan, dipikirin, dimauin. Dan tubuh dan roh ini digerakkan oleh jiwa. Dalam Mazmur 7 ayat 18 dikatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasuk bagi namanya yang maha tinggi. Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 39 ayat 2, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depan. Aku hendak. Jadi, maaf, di dalam Mazmur itu sangat banyak ayat mengatakan aku hendak. Jadi, roh kita ini, tubuh ini, tangan saya angkat-angkatin, ini karena digerakkan oleh jiwa, yaitu kehendak. Jangan kita menahan-nahan. Menyembah Bapa dalam roh, maksudnya apa? Menyembah dalam roh. Kalau saudara-saudara kekasih jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang sudah mendapat karunia bahasa roh, pakai berbahasa. Tetapi kalau tidak menyembah dengan hati, dengan perasaan, saya terus terang, walaupun saya punya karunia bahasa roh, tapi kadang-kadang saya menyembah Tuhan itu dengan hati. Biasanya saya pakai lagu. Lagu yang paling sering saya pakai itu, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, kalau itu yang keluar saudara, air mata ini gak tahan. Kehendak untuk menyembah Tuhan dalam roh itu akan menyentuh perasaan Tuhan di surga. Dan Dia akan menyentuh perasaan kita sehingga kita tidak bisa lagi keluar dari hadirat Tuhan. Menyembah Bapa dalam kebenaran itu apa? Nah, saya sudah sharingkan, saya sudah kirim video itu masih dari bulan April. Tuhan suruh buat. Tapi belum terlalu keras tuntunan. Mei juga Tuhan suruh saya bikin, tapi jelek jadi saya tidak. Juni juga segitu, sampai Bapak bilang, bagus nggak sih bikin videonya? Saya bilang, enggak, ini nanti. Saya belum beritahu dia bahwa ini Tuhan negur, tapi bulan Juli ini sudah nggak ada. Kemarin tanggal 25 Juli itu, saya pasang dari awal, saya rekam sampai akhir. Dan di situ saya potong-potong supaya bisa mewakili semua. Karena apa? Dalam Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada mereka yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Jadi jangan saudara merasa, wah kok kita ini ditegur Tuhan. Iya, justru karena kita disayangi, kita ditegur. Makanya saya disuruh mencontohkan apa yang saya lakukan dalam ibadah online setiap saat di rumah.
Saya tidak memperlihatkan kalau saya pakai jas, tapi kadang-kadang saya pakai jas. Nah, dalam Efesus 5 ayat 17 sampai 19, saudara-saudara. Mengapa Tuhan menegur kita? Karena Tuhan mau kita menyembah Dia itu dengan kebenaran. Sikapnya benar, orangnya benar, karakter kita benar, sehingga Tuhan ketika memberkati kita secara apapun materi atau rohani, itu tidak ada satu kuasa, khususnya dari iblis, yang bisa menahan tentang berkat itu. Nah, dalam Efesus 5 ayat 17 sampai 19, ini saya belajar dari khotbahnya Pak Wheeler di GBI Icon. Itu tahun 2015 tentang pujian dan penyembahan. Saya belajar dan dia menjelaskan hampir 1 jam hanya di ayat 19. Di dalam ayat 19 itu kita melihat bahwa ada 3 dikatakan bermazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Jadi kalau kita nyembah Tuhan, itu kita bisa bermazmur. Bermazmur itu begini contohnya. Setiap saat, setiap waktu, mungkin di pekerjaan, mungkin di jalan, kita bilang, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Atau ibu-ibu bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah memasak, saya sudah setrap, terima kasih. Itu bermazmur namanya. Nah, kalau kidung puji-pujian, itu kita mengikuti irama, kita lihat sesuai teks, kita itu puji-pujian. Kalau dulu saya di gereja lama di Protestan itu namanya kidung jemaat. Nah, itu kidung puji-pujian seperti yang kita biasa lakukan, atau katakanlah yang lagu saya tadi nyanyi di hadirat. Ada syairnya, ada kunci nadanya, dan kita mengikuti itu. Nah, yang menarik ini nyanyian rohani. Nyanyian rohani itu, ya itulah nyanyian yang keluar dari hati kita. Nyanyian rohani itu tidak perlu dipikir, tidak perlu ini, pokoknya asal. Dan itulah makanya kalau saudara bisa bahasa roh, nyembah Tuhan dengan roh. Atau kalau saudara belum dapat karunia bahasa roh, saudara, haleluya, terpujilah Tuhan Allahku, Yesus Tuhan. Jadi pujian itu, nyanyian rohani itu dari hati. Dan bernyanyi dan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi bukan diam-diam saudara kita. Dengan bersorak. Saya mempelajari kitab Wahyu itu gak tahu sudah berapa kali. Dan saya memperhatikan di surga itu ramai. Kalau kita memperhatikan bahwa setiap malaikat itu 4 binatang itu dia memuji Tuhan. Itu 24 tua-tua itu ngambil mahkota emasnya dilemparkan ke depan Tuhan yang Maha Kudus. Kalau emas seberat mahkota ini bunyi apa tidak bunyi? Luar biasa. Jadi surga itu tidak diam, itu ramai sekali. Oleh karena itu kalau kita menyembah Tuhan ya harus betul-betul dengan segenap hati. Kalau memuji ya memuji, ya gitu. Itu bersuka cita. Nggak mungkin orang bersuka cita diam-diam, nggak mungkin sudah. Yes. Nah, tadi kita sudah mendengar tentang Voice of Pentecost edisi bulan Agustus ini. Apa yang disampaikan oleh hambanya di situ tentang FOMO, itu disingkat dari Fear of Missing Out. Jadi anak-anak muda itu kalau melihat masa depan nih, dia sangat cemas. Karena apa? Dalam kondisi pandemi, pabrik sudah pada kolaps, pasar saham aja kolaps. Hanya yang ada itu dagang-dagangan menengah, saudara. Dan saudara tahu kalau dagang menengah itu apa bisa kaya. Jadi kalau yang orientednya untuk menjadi orang sukses kaya, itu pasti kena FOMO. Nah, saudara-saudara, sekarang ini ujian iman yang terbesar ya di masa-masa COVID ini. Tema rayon minggu ini sebenarnya itu merdeka dari rasa takut. Jadi sama, saudara. Apa yang bisa membuat kita merdeka dari rasa takut? Saya berani katakan di hadirat Tuhan. Karena saya sudah berkali-kali mengalami ditolong Tuhan dalam hidup saya. Saya bersaksi, dan saudara mungkin sudah berkali-kali dengar
sebelum tahun 2019, saya itu punya utang hampir 100 juta. Itu gara-gara saya bisnis AC. Dan betul-betul kolaps, tidak bisa. Sudah ini, itu saya beli AC itu pakai kredit card. Bunga kredit card tiap bulan naik 3,5%. Saya nggak bisa. Saya punya aset, saya nggak bisa jual, tidak laku. Saya pergi berdoa ke Depok di rumah pengorbanan Salomo. Dan saya masuk dalam lubang gua. Begitu saya selesai abin, itu di depan saya ada gambaran anak sekolah minggu, itu dia tulis Mazmur 121 ayat 1 dan 2 yang bunyinya, tapi dia pakai bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya. Nyanyian siar, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu aja. Lalu saya berpikir, ya, pertolongan Tuhan itu seperti apa ya? Saya kemana-mana mau pinjam duit, tidak ada yang mau ngasih, saudara. Bukan kecil, 100 juta lebih. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini tentang kuciptakan untuk kemuliaanku. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Kadang-kadang memang itu masalah Tuhan izinkan. Dan saya tahu ini memang Tuhan izinkan supaya saya semakin naik levelnya. Karena ketika saya sudah deal satu proyek untuk supply AC, begitu keluar mau masuk tol timur, Tuhan bicara di hati saya, AC itu hanya buat gereja aja, kok nggak usah bisnis. Saya waktu itu langsung, gimana ya Tuhan, ini sudah terlanjur kita adakan beberapa puluh unit gitu ya. Tapi ternyata itu betul. Begitu saya bilang, saya jalan, saya merenung. Dan ketika Tuhan membebaskan saya dari utang-utang saya, itu gampang, saudara. Saya punya rumah yang saya pernah cerita, itu dipakai oleh satu gereja Pantekosta di Tangerang. Tuhan suruh saya ke sana. Saya ke sana dengan Ibu Agnes, saya duduk di terasnya, saya lihat rumah itu retak. Kemudian saya rasanya pengen ke belakang, saya ke belakang, itu hancur banget rumah itu. Lalu saya dalam hati saya, ini orang dari tahun 2005 itu dia pakai rumah itu untuk beribadah, tapi sedikit pun tidak pernah ada renovasi dan hanya untuk ngumpulin duit. Langsung dalam hati saya waktu saya pulang di atas kereta itu, saya bilang rumah itu saya jual aja Tuhan. Iya, jual. Begitu saya bilang saya mau jual, saya pasang dijual. Langsung lah, ada yang nawar 150 juta, padahal rumah itu hancur. Dulu saya beli 12 juta tahun 1997. Nah itulah cara Tuhan, sehingga saya bisa lunasi utang saya, di bank, di Pegadaian, merdeka, tidak ada utang sama sekali. Haleluya. Dan Pak Maksi itu, saya kontrakin rumah di sana, 10 juta per tahun, saya suruh bayar 2 tahun, tambah 5 juta. Kasih uang 25 juta, selesai. Nah, saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia itu untuk memuliakan Dia. Oleh karena itu kita pasti didandani Tuhan dengan segala kelimpahan rohani dan jasmani. Coba kalau pelayan kita ini sebagai bos, terus kita punya pelayan yang nggak karu-karuan, apa membanggakan orang lain melihat pelayan kita? Nggak mungkin, saudara. Oleh karena itu saya terlalu yakin kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan melakukan apa yang Dia suruh kita lakukan, Dia akan mendandani, Dia akan memberkati kita secara jasmani. Sehingga ketika orang melihat kita, wih, Pak Nathan, pelayan Tuhan, luar biasa diberkati Tuhan. Nah itu. Cuma kalau kita sungguh-sungguh dan mau diberkati Tuhan, syarat dan ketentuan berlaku. Karena Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24, kita harus menyembah dalam roh. Seperti tadi saya katakan. Yang kedua, jadi banyak orang mau datang, Yesus Tuhan, tapi hidupnya nggak benar, nggak bisa juga. Syarat dan ketentuan yang kedua, Allah itu kudus, mulia,
agung, benar. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa hidup benar tidak bisa kita ketemu Tuhan. Walaupun kita itu berteriak-teriak segala macam, tapi kalau kita nggak benar hidup kita tidak akan ketemu Tuhan. Tuhan itu maha agung, maha suci, maha kudus, maha benar. Sedikit pun cacat gak bisa. Tapi kalau kita cacat, kita datang minta ampun, Dia mengampuni kita. Lalu kita dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Nah, saudara-saudara, melakukan pekerjaan Tuhan itu salah satu tanda bahwa kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kita dipakai untuk kemuliaan Dia. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, saudara semua, itu sudah dipakai Tuhan. Memimpin dalam ibadah, apakah itu tugasnya sebagai asir, sebagai musik, WL, pengkhotbah, pendoa, itu kita ini itu sudah salah satu tanda kebenaran hidup kita. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan mau kita ini semua adalah imam-imam yang kudus. Imam, saya imam saudara sebagai gembala di gereja, GBI Grand Resident. Tapi saudara bisa imam dalam rumah tangga saudara. Saudara bisa imam di dalam pekerjaan, dalam lingkungan, mungkin dalam persautaan, dalam persekutuan doa. Itu yang Tuhan mau. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat 10, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang Timotius. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi pelayan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan maunya kita ini murid. Sehingga terus belajar, lalu ilmu yang kita dapat itu kita terapkan, kita pakai di dalam pekerjaan. Baik itu memuridkan atau untuk pekerjaan pelayanan orang banyak. Itulah firman Tuhan. Jadi kita saudara-saudara jangan pernah kita merasa takut. Tapi yang Tuhan mau kita itu menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Untuk memenuhi panggilan kita, memenuhi tujuan kita diciptakan menjadi penyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan segala firman yang telah kami dengar Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Menyertai anak-anak-Mu semua dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang itu, kita perlu kuasa dari Allah Roh Kudus. Kita perlu kuasa dari surga, supaya kita sanggup untuk memberitakan kematian Tuhan ini sampai Ia datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan perjamuan kudus ini anak kita sehidangan dengan Tuhan kita Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya. Nah, mari saudara kita minta ampun sama Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Hora wasikara laba karabata karalaba. Hora wasikara laba karawasikara. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Rahmat-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Di
Terima kasih ya Tuhan, kasih melimpah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami layak menerima duduk sehidangan dengan Engkau Tuhan, makan tubuh-Mu dan minum darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mulai masuk dalam perjamuan yang benar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu waktu Yesus, bahwa waktu Yesus malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Mereka yang dalam kesulitan, kiranya Tuhan kiprahkan wajah-Mu kepadanya, Tuhan. Berikan dia sukacita, Tuhan, dalam hidup mereka. Mereka yang sakit, jamah mereka, Tuhan. Sembuhkan mereka, ya Allah, karena Engkau adalah Jehovah Rafa. Mereka yang kekurangan, Tuhan, berkati mereka, karena Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan. Terima kasih, Tuhan. Berkati anak-anak semua, jagai semua dalam kehidupan mereka. Lindungi dari COVID-19, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus ini. Haleluya. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satukan hati. Kita datang balik kepada Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, ya Bapa. Di dalam ibadah ini, Tuhan, kami rasakan bahwa Tuhan, jamaah-Mu, ya Bapa, jamaah setiap pribadi lepas pribadi yang sedang menyaksikan ibadah online ini, ya Bapa. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, untuk rawatan-Mu. Terima kasih, ya Bapa.
Tuhan Yesus yang baik, kami membawa seluruh hidup kami, keluh kesah kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kami dalam Engkau ya Bapa, kami menemukan kekuatan. Di dalam Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Akan gembala rakyat kami ya Bapak Pendeta Insinyur Niko Notorharjo Tuhan, serta dengan keempat wakilnya Tuhan selalu memberkati keluarga besar ya Tuhan, selalu memberkati pelayanan mereka Tuhan, selalu memberkati Bapak. Terus Tuhan Kau nyatakan tuntunan-Mu Bapak dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Tuhan Yesus akan gembala rakyat 18 Bapak Pendeta Dr. Andi Nangkus ya Bapak, beserta dengan keluarga, beserta dengan anak dan istrinya, beserta dengan keempat wakilnya Tuhan, selalu memberkati pelayanannya Bapak di Bekasi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami bawa Bekasi untuk hormat kemuliaan nama-Mu, karena kami percaya Bapak, Bekasi Tuhan lawat ya Bapak, Bekasi dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai juga Tuhan Yesus untuk to bless the nation ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati gembala kami Bapak di tempat ini Bapak. Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus Bapak PDM Nathan Karangan beserta dengan istri ya Bapak, sedangkan anak-anak dan keluarga besarnya Bapak. Kami tampakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Kau campur tangan di dalam pelayanannya Bapak, sehingga nama-Mu saja Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Bapak. Membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ya Bapak akan seluruh umat-Mu, seluruh anak-anak-Mu Bapak, seluruh Tuhan Yesus, pribadi yang sedang menyaksikan online ini Bapak. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hidangan dengan Engkau ya Bapak. Melalui perjamuan kudus Tuhan, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapak, yang sakit memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang Tuhan saat ini Tuhan dalam pergumulan Tuhan, Kau memberikan jawaban atas setiap pergumulan kami. Karena kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau campur tangan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sungguh sangat baik. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawan bangsa kami, karena bangsa kami ada di hati-Mu, bangsa kami ada di tangan-Mu, bangsa kami ada di pikiran dan rencana-Mu. Tergenapi rencana-Mu atas bangsa kami Indonesia. Indonesia maju, damai dan sejahtera, karena tangan Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Pentakosta terjadi atas bangsa Indonesia. Banyak apa yang Engkau perbuat atas bangsa Indonesia. Diberkati berlimpah-limpah bangsa kami. Diberkati Tuhan Yesus para pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakil untuk memberkati. Berkati Tuhan kabinet kerjanya untuk memberkati. Di dalam mengambil keputusan Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan para pemimpin kami. Sehingga Bapak, keputusan yang diambil mendatangkan keputusan yang bijaksana, keputusan yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga bawa di dalam doa Tuhan Yesus. Tuhan, pandemi ini ya Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa Tuhan datang kepada-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami katakan diam dan tenanglah COVID-19. Diam dan tenanglah krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya semua orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, semua orang yang mengimani Engkau Tuhan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau harapan kami satu-satunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pertemuan yang dikumpulkan oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Kau berkati berlimpah-limpah, pekerjaan usahanya Tuhan Kau memberkati ya Bapak. Apapun Tuhan yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga bawa di dalam doa untuk setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, karena yang dilayani adalah Engkau saja Bapa, Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita ini, angkat tangan saudara, buka hati saudara, supaya kita menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terimalah berkat dari surga, dari Bapa kita, kasih karunia damai sejahtera anugerah yang berlimpah-limpah di dalam putranya Yesus Kristus turun atasmu pada hari ini, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memberkati engkau dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluargamu, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang pergi. Kita yang sudah percaya dan sudah menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.